Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun konsep hidup orang yang beriman yang ketiga, setelah kita tahu kemarin ada konsep hidup orang beriman yang pertama adalah tahu dengan tujuan hidup, tahu dengan tugas hidup. Yang ketiga adalah orang beriman harus tahu dengan pedoman hidupnya. Pegangannya apa untuk mencapai tujuan dan tugas tadi. Allah cantumkan dalam surah 4 An-Nisa di ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kau mendapatkan satu perselisihan, satu persoalan, satu masalah, kembalikan kepada Allah Al-Quran dan kepada Rasulullah SAW Al-Hadis. Jadi pedoman hidup orang beriman adalah Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Pertanyaan besar kita adalah, sudah seberapa mampu kita menjalankan dan memegang pegangan hidup kita tadi? Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 77.439 kata dan 323.015 huruf. Apakah kita sudah baca itu semua? Sudah kita amalkan? Oleh karena itu, yang nggak bisa baca Al-Quran, yuk mari sama-sama kita belajar baca Al-Quran. Ojo isen-isen, itu sama malu. Karena baca Al-Quran salahnya pun dapat pahala. Salahnya pun dapat pahala. Karena orang yang baca Al-Quran itu dapat dua pahala. Satu, pahala benarnya dia membaca. Yang kedua, pahala maunya dia membaca. Kalaupun membacanya terbata-bata dan masih ada kesalahan, tetap dapat pahala. Pahalanya adalah maunya dia membaca. Inilah pedoman hidup orang beriman. Jangan jauh dari Al-Quran. Al-Quran jangan cuma dipajang di lemari kaca kita. Tak pernah kita sentuh, tak pernah kita baca. Kalaupun kita baca Al-Quran hanya pada waktu tertentu, baca Al-Quran. Karena dengan baca Al-Quran memberikan ketenangan hati, memberikan ketenangan jiwa. Yang keempat, orang beriman harus tahu dia dengan teladan hidup. Siapa sih figur publik yang harus dia ambil? Keteladanan dia siapa yang harus dia pegang? Yakni Rasulullah SAW, yang disebutkan dalam surat 33 Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jalankan semua sunnah-sunnahnya Rasulullah. Karena itu yang perlu kita teladani. Kita nggak bisa pegang teladanan yang lain. Keteladanan berpegang kepada manusia, maka dia hanya bersifat temporary, sementara saja. Dia punya satu kesalahan, maka hilanglah figur itu dalam dirinya. Tetapi Rasulullah sepanjang masa tak lekang oleh waktu dan panas oleh hujan. Kemudian saudara ke Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, orang beriman harus tahu dengan kawan hidup. Kawan hidup ini yakni pertama, sesama muslim, sama beriman. Ini penting. Karena wajib bagi kita memiliki teman hidup itu harus seiman seakidah. Istri harus seiman seakidah, keluarga, saudara. Karena bila mana berbeda keyakinan, maka itu akan tidak mendapatkan pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, orang beriman itu harus tahu dia siapa lawan hidupnya. Disebutkan di dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 208, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya setan itu musuh yang nyata. Oleh karena itu, nyatakan musuh kita. Setan itu musuh kita. Karena nanti di akhirat, setan itu akan berpidato. Di pintu neraka itu dia akan pidato. Disebutkan dalam surat 14 Ibrahim ayat 22. Apa kata setan? Wa qala syaitan lamma qudiyal amr. Dan setan akan berpidato kepada penduduk neraka, hai para penduduk neraka, konco-koncoku sekalian, sekarang kalian masuk neraka,
Oleh karena itu, jangan salahkan aku. Jangan kau caci maki aku, kata setan. Dia melepas diri loh. Setan itu melepas diri dari kita. Katanya jangan marahin aku. Jangan kau marah kepadaku. Salahin dirimu sendiri. Ngapain kau ikuti daripada godaan-godaanku? Mudah-mudahan Ramadan ini memberikan kita semangat baru untuk menjalankan kewajiban kita, mempertebal keimanan kita, dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang semakin dekat pada Allah, jauh dari segala macam kesulitan-kesulitan, dan insya Allah terjauh dari semua perbuatan maksiat. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.